Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan bercerita tentang seorang wanita yang dihukum seumur hidup karena telah menghabisi istri dari selingkuhannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Seorang wanita yang memiliki wajah cantik tentu lebih menarik dipandang dan memiliki nilai lebih. Ada pula anggapan bahwa jika wajahnya cantik, maka baik pula lah hatinya. Namun ternyata anggapan tersebut salah, karena ada wanita yang wajahnya cantik, tetapi ternyata tidak demikian halnya dengan hatinya. Mereka menyia-nyiakan wajah cantik mereka dengan menjadi pembunuh berdarah dingin. Tanpa ragu, mereka akan membunuh siapapun, termasuk kekasihnya sendiri, bahkan suami atau siapapun, tanpa ada rasa penyesalan dalam dirinya. Salah satunya dengan wanita yang kita bahas kali ini. Harmohinder Sangira atau dikenal dengan nama lain Mindy Sangira, seorang mahasiswi jurusan kedokteran gigi di Birmingham University, Inggris. Mindy lahir dari keluarga Sikh yang bekerja keras. Mindy merupakan anak bungsu dari Paul, seorang tukang pos dan seorang karyawan lokal Marks and Spencers. Dia tinggal di kota Solihull di West Midlands, Inggris. Selain parasnya yang cantik, Mindy juga seorang yang cerdas dan mandiri. Siapapun yang memiliki paras cantik ataupun tampan, kurang lengkap rasanya jika tidak mempunyai pendamping. Begitu juga dengan Mindy. Pada tahun 2005, Mindy bertemu dengan seorang pria yang kaya raya dan juga tampan. Pria tersebut bernama Sair Ali, seorang pengusaha yang menjalankan perusahaan ponsel. Awal mula, Mindy dan Sair bertemu di sebuah klub malam. Mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lain. Di klub itu, mereka asik ngobrol hingga larut malam. Dari awal perkenalan itu, Mindy dan Sair lantas menjalin hubungan. Keduanya sama-sama cocok, ditambah lagi Sair merupakan pria idaman Mindy. Bahkan Mindy dan Sair bertemu di salah satu hotel di Birmingham. Keduanya pun lantas menginap di hotel tersebut. Malam itu, di hotel yang mereka tempati, Mindy dan Sair sangat menikmati pertemuan mereka. Saking asiknya, mereka pun berhubungan suami istri. Di hotel itu pula, Mindy mengungkapkan keinginannya kepada Sair, di mana Mindy ingin sekali menikah dengan Sair. Akan tetapi, Sair menyampaikan bahwasannya keluarganya tidak akan merestui mereka dikarenakan perbedaan agama. Mindy berkeyakinan Sikh, sedangkan Sair seorang Muslim Syiah. Mendengar hal itu, Mindy tidak memperdulikannya, dan hubungan keduanya berjalan hampir 2 tahun lamanya. Hingga akhirnya, Mindy mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan Sair darinya. Saat itu, Maret 2007, Mindy mengetahui kalau sebenarnya Sair telah menikah dengan seorang wanita bernama Sana Ali. Berita ini pun sangat mengejutkan Mindy. Ditambah lagi, ternyata Sana telah mengandung 11 minggu. Betapa hancur dan sakitnya hati Mindy mengetahui hal ini. Dalam hatinya, kenapa Sair tega melakukan ini? Kenapa Sair tega membohongi Mindy? Setelah mengetahui kebenaran ini, Mindy lantas bertanya kepada Sair, "Kamu pilih aku atau wanita itu?" Sair pun menjawab kalau dirinya lebih memilih Sana. Selain sama-sama seorang Muslim, juga mendapatkan restu dari keluarganya. Hancur-hancur sudah hati Mindy mendengar pernyataan Sair tersebut. Marah, cemburu, sakit hati telah menghantui diri Mindy. Pada Mei 2007, Mindy menemui Sana di rumah Sair yang seharga 500.000 euro di Bury Greater Manchester, rumah mewah seorang pengusaha kaya raya. Saat itu, Sair tidak di rumah, melainkan Sair sedang ke masjid. Setelah kedatangannya menemui Sana, ada peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan, bahkan belum terungkap kebenaran yang sebenarnya hingga saat ini. Setelah Mindy meninggalkan rumah Sair, Sana ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya dengan luka tusukan sebanyak 43 kali. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pisau dapur sepanjang 17 cm di dekat tubuh Sana. Selain itu, ditemukan noda cairan merah di pintu lemari. Awalnya, pihak kepolisian mengira itu adalah bundir. Akan tetapi, penyelidikan yang lebih rinci dan sifat luka menunjukkan kemungkinan pembunuhan. Dengan luka yang ditemukan,
Awalnya, Sair dicurigai telah melakukan itu pada istrinya. Namun karena saat peristiwa itu terjadi, Sair sedang ke masjid, sehingga kecurigaan mengarah pada Mindy. Pihak berwenang tidak menemukan bukti forensik yang mengaitkannya pada pembunuhan itu. Selain itu, tidak ada darah yang ditemukan di ponsel, mobil, atau pakaian apapun yang dikenakan Mindy hari itu. Meski tidak ditemukan bukti forensik, Mindy tetap ditangkap pihak berwenang. Sebab jejak kaki naik turun di dekat jendela dapur menempatkannya di TKP. Dan yang berkunjung ke rumah Sair hari itu hanya Mindy. Dengan ditemukannya jejak kaki tersebut, Mindy ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Serta dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sampai dia menjalani hukuman 14 tahun. Selama persidangan, Sair mengatakan kepada juri bahwa Mindy selalu mengganggunya tentang hubungan dengan istrinya. Mindy sendiri mengungkapkan kalau dirinya tidak membunuh Shana. Mindy menemui Shana hanya untuk mengungkapkan kalau suaminya Sair telah main serong dengannya. Setelah itu Mindy pergi dan Shana pun masih dalam keadaan bugar. Setelah Mindy pergi, Mindy tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Meski melakukan pembelaan, Mindy tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukumannya. Sejak keyakinannya kalau dirinya tidak melakukan kesalahan, Mindy Sanghira menjalani hukuman seumur hidup di sel wanita di Foston Hall di Derbyshire. Namun pada Oktober 2014, muncul foto-foto yang memperlihatkan dia berpakaian lengkap dan berdandan lengkap, mencoba berbagai pose di lantai berkarpet dan di taman penjara. Mindy menikmati selnya sendiri yang dilengkapi dengan radio, TV, fasilitas cuci, dan kettle. Foto-foto tersebut telah memicu kontroversi dengan banyak pertanyaan yang diajukan tentang apakah pembunuh yang dihukum harus diizinkan untuk menikmati hak istimewa tersebut. Di sisi lain, tim hukum Mindy mengklaim bahwa mereka menemukan apa yang mereka yakini sebagai bukti baru yang meyakinkan. Menurut pembelanya, Mindy tidak mungkin kabur melalui jendela dapur seperti yang diklaim jaksa tanpa meninggalkan jejak forensik. Mereka juga mengklaim bahwa analisis ponsel mengungkapkan orang yang tidak dikenal telah mengakses atau menggunakan ponsel Shana setelah Mindy meninggalkan kediaman Sair. Sampai berita ini diterbitkan, tidak diketahui secara pasti bagaimana keadaan Mindy sekarang. Apakah kebenaran sudah terungkap atau belum? Yang jelas, Mindy masih menjalani hukumannya, dan semoga kebenaran segera terungkap. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.